Beda banget sih. Hal pertama yang saya pelajari dan saya komitmenkan itu adalah listening. Jadi saya dulu mungkin tipenya lebih ke otoriter ya. Historinya saya berasal dari sebuah SMA negeri di Jakarta yang memang uh, kental dengan senioritas gitu, sehingga istilahnya dulu kakak kelas tuh dewa lah ya. Jadi tipe leadershipnya mungkin jadinya kayak gitu ya. Um, saya cukup otoriter, saya banyakkan telling gitu ya. Dan saya belajar bahwa ketika jadi leader tuh sebenarnya yang penting bukan hanya apa yang dikatakan, tapi justru kupingnya mesti dipakai gitu untuk lebih mendengarkan. Jadi salah satu yang saya jalankan memang saya berlatih khusus untuk mendengarkan. Contohnya saya jadi mencoba untuk di meeting saya jadi orang terakhir yang yang berbicara. Jadi semua yang diomongin sama teman-teman saya biasanya punya notes, saya akan tulis. Lalu di terakhir kalau saya perlu saya bicara gitu. Dan seringkali ternyata saya nggak perlu bicara gitu. Ternyata dengan mendengarkan aja teman-teman ngomong itu ternyata udah solve sendiri masalahnya. Jadi cara mendengarkan itu satu hal yang saya benar-benar pelajari. Jadi listen. Yang kedua tentang belajar. Jadi saya dulu tipe leader yang ngerasa saya paling jago gitu, paling jago sendiri. Jadi saya paling tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kebanyakan ketika ada masalah saya langsung kasih tahu solusinya gitu menurut saya. Dan saya termasuk orang yang dulunya itu nggak suka baca buku gitu, nggak suka baca, pokoknya belajar itu dari ngerjain lah, learning by doing aja gitu. Nah saya sekarang lebih punya komitmen untuk belajar secara mandiri, baik itu baca buku, pergi ke seminar-seminar. Dulu saya ke seminar tuh niatnya jualan aja, mau ketemu orang, networking gitu. Sekarang saya beneran coba cari ilmunya, saya coba bahas sama tim apa yang perlu kita follow up dari apa yang setelah saya pelajari gitu. Jadi menurut saya leader itu work in progress lah. Kita nggak akan jadi leader yang sempurna, makanya harus terus belajar. Yang ketiga saya dulu karena tadi otoriter, sadar merasa yang benar, saya jadi tipenya kepemimpinannya emang sendirian gitu. Artinya saya sama co-founder saya dan bahkan perlu saya akui saya suka lebih mendominasi partner saya. Cuman setelah itu saya belajar bahwa kayaknya lebih enak untuk kolektif. Jadi sekarang kita punya top manajemen itu berlima. Nah itu kita kembangin kepemimpinan bersama. Meskipun saya CEO, tapi secara keputusan kita omongin bersama, kita sepakatin, kita cek di top manajemen itu kita cek pendapat masing-masing itu seperti apa, lalu kita putuskan bersama apa yang akan kita lakukan. Memang nggak setiap hal akhirnya harus dibicarakan, tapi mayoritas keputusan itu kita bahas bersama-sama. Jadi saya pikir 3 hal itu yang berbeda ya. Jadi saya berusaha lebih mendengarkan, terus belajar sama kolektif leadership.